Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semuanya, apa kabar bos? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya bosku. Memang di musim hujan seperti ini sangat rentan sekali bos. Bukan hanya rentan terhadap terhadap ternak kita, tapi juga sama kita sendiri juga rentan sekali terserang penyakit bos. Ini juga saya lagi flu-flu ini bos, kekurangan enak badan ini bos. Oke bos, di video kali ini saya akan membahas tentang tentang takaran atau kebutuhan pakan terhadap entok ya bos. Karena banyak sekali itu yang bertanya mengenai hal tersebut. Dari entok berapa ekor itu menghabiskan berapa kilo pakan, seperti itu banyak sekali yang bertanya seperti itu bos. Maka di video ini saya akan ulas. Oke, langsung saja kita bahas, nggak usah terlalu lama. Dan jangan lupa ya bos, buat yang baru datang di channel Belajar Ternak, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe bosku. Subscribe itu gratis bos. Oke bos, langsung kita masuk pembahasan. Oke bos, ini sudah saya tulis. Saya akan jelaskan untuk takaran atau kebutuhan pakan entok. Jadi di sini nanti maksudnya saya akan menjelaskan FCR-nya bos. FCR-nya itu berapa? Oke, langsung saja. Untuk entok di usia 0 sampai 1 minggu itu per ekornya menghabiskan pakan 15 gram, dan untuk per 100 ekornya menghabiskan 1,5 kg per harinya. Dalam 1 minggu berarti menghabiskan 10,5 kg. Lalu di usia 1 minggu sampai 2 minggu itu meningkat lagi 30 gram per ekor. Per 100 ekornya menghabiskan 3 kilo. Dalam seminggu menghabiskan 21 kilo. Di usia 2 minggu sampai 3 minggu meningkat lagi 45 gram. Per 100 ekornya menghabiskan 4,5 kilo. Dalam 1 minggu menghabiskan 31,5 kilo. 3 minggu sampai 4 minggu menghabiskan 65 gram per ekor. Per 100 ekornya 6,5 kilo. Jadi kalau 1 minggunya 45,5 kilo bos. Ini jadi kebutuhan pakan entok di usia 0 sampai 1 bulan itu 108,5 kilogram. Ini dalam waktu sebulan bos. Ini kalau per karungnya 50 berarti habis 2 karung bos, habis 2 karung. Ini pakan pur ya bos, pakan starter, pakan pur murni tanpa campuran dulu di usia masa brooding atau masa starter, supaya pertumbuhannya itu tidak lambat bos. Tapi ini perlu dicatat bos, untuk menghabiskan pakan 108,5 kilo ini tidak diberikan full 24 jam. Kalau diberikan full 24 jam itu hasilnya lebih dari ini bos. Mungkin bisa habis 150 kilo atau 3 karung pakan. Kalau dikasih full 24 jam pakan selalu ada. Jadi ini hanya saya berikan setelah di atas umur 1 minggu ini. Mulai umur 1 minggu ke atas itu saya pemberian pakannya hanya 3 kali dalam sehari, pagi, siang, sore. Jadi enggak 24 jam pakan selalu ada. Kalau 24 jam pakan selalu ada itu pakannya lebih dari ini bos. Ini memang sengaja saya tekan, kalau itu saya ya bos, sengaja saya tekan untuk menghemat biaya pengeluaran pakannya bos. Karena entok itu kan Anda pasti sudah tahu sendirilah, kalau entok itu kebutuhan pakannya sangat banyak sekali bos. Beda kalau dibandingkan dengan ayam. Dan ini saya biasanya juga di atas umur 23 hari itu biasanya sudah saya campurkan dedak bos, tapi tetap pakai pur 1:1. Dan setelah 1 bulan itu baru los pakan campuran tanpa pur bos. Oke, sekarang setelah masa masa brooding, setelah 1 bulan, setelah umur 1 bulan, yaitu di usia 4 sampai 6 minggu, ini langsung saya tulis meningkat 2 minggu ya, 4 sampai 6 minggu itu kebutuhan pakannya 75 gram per ekornya. Terus kalau per 100 ekornya 7,5 kilo. Dalam waktu 2 minggu
berarti menghabiskan 105 kg. Terus meningkat lagi 2 minggu ini, 6 minggu sampai 8 minggu itu meningkat 25 gram per 100 ekor, 8,5 kilo. Per 2 minggunya menghabiskan 119 kilo. Jadi ini meningkat 2 minggu bos. Nah, 100 gram 10 kilo 140 kilo. Ini bisa dilihat bos, meningkat 2 minggu sampai ini 12 minggu. Dan ini juga dalam apa ya bos, dalam metode ditekan, pemberian pakannya ditekan, maksudnya enggak dilosdolkan bos. Kalau dilosdolkan ya berapapun pakannya, kalau entok ya amblas bos. Kita kalau los pakan itu menghabiskan pakan yang sangat banyak sekali, dan pasti lebih dari yang saya tulis ini bos. Jadi tujuan saya menekan ini memang untuk menghemat pengeluaran biaya pakan, agar nanti keuntungan kita itu bisa dapat bos. Kalau nggak gitu ya tahu sendiri entok itu makannya seperti apa. Jadi seperti itu bos. Dan ini sudah pakan campuran semua ini, tanpa pur ini, dalam sampai waktu 3 bulan ya, di atas 1 bulan sampai umur 3 bulan ini sudah pakan campuran semua. Dan itu semuanya menghabiskan 504 kilo ya bos. Pakan campurannya ini menghabiskan 504 kilo. Kalau kita total semuanya dari masa starter sampai panen ini menghabiskan 612. Ini ya ditambah 108 kilo, 5. Ini ditambah ini ya, 504 ditambah 108,5. Ini sama dengan 612,5 kilo. Inilah pakan yang dihabiskan sampai panen umur 1 sampai 3 bulan, umur 0 sampai 3 bulan ya, dalam 100 ekor. Dalam ternak 100 ekor entok itu menghabiskan 612,5 kg pakan. Nah, sekarang untuk menghabiskan pakan 612 kilo itu bobot yang dihasilkan entok saya itu rata-rata antara 1,5 kilo hingga 2 kilo. Dan biasanya yang 2 kilo itu tentu saja yang jantan bos. Yang betina memang susah untuk mendapatkan bobot seperti itu bos. Karena setelah 1 bulan ini pakannya sudah enggak ada campurannya pur pabrikan. Kalau ada campuran pur pabrikan itu mungkin bisa lebih, mungkin bisa mencapai 3 kilo. Mungkin misalnya dicampur pur pabrikan 1:2, misalnya dedak 2 purnya 1, itu mungkin bisa bos untuk mencapai 3 kilo bos. Tapi ya tahu sendirilah, harga pur mahal, entok makannya banyak, nanti hasilnya gimana kalau kita terlalu mengejorkan pakan, itu hasilnya gimana bos. Jadi di sini itu pakan campurannya ini juga sudah menggunakan pakan alternatif, pakan hijau-hijauan di lingkungan sekitar bos. Berarti ini per ekornya kalau 100 ekor menghabiskan 612,5 kilo, ini dibulatkan saja jadi 600 kilo lah bos, biar enak ngitungnya. Jadi kalau per ekornya itu menghabiskan 6 kilo bos. Jadi FCR nya itu entok mencapai bobot 1,5 kilo sampai 2 kilo itu menghabiskan pakan 6 kilo, habiskan 6 kilogram. Ini FCR nya bos. Nah, buat yang kemarin tanya, ini sudah terjawab bos. FCR nya metode peternakan saya itu segini bos. Nah, kalau misalnya sudah menghabiskan 6 kilo per ekor, itu belum bisa mencapai bobot bobot 1,5 kilo hingga 2 kilo, itu berarti perlu diperhatikan lagi bibitnya bos.
Kalau bibitnya jelek itu memang susah. Ya bibit jelek maksudnya bibit dari keturunan indukan yang kerdil bos atau indukan yang kecil. Maka apa itu bibit juga perlu diperhatikan bos. Tapi kalau bibitnya itu bagus dari keturunan indukan yang besar, itu bisa bos mencapai seperti ini, sampai 2 kilo. Ya, jadi intinya kebutuhan pakan ternak entok yang saya tulis ini adalah dengan cara metode ditekan, tidak dilosdolkan. Kalau dilosdolkan ya tadi, ini juga dengan pakan alternatif bos, pakan campuran dengan pakan alternatif juga. Alternatifnya terserah, bisa hijau-hijauan, ada daun pepaya atau pepayanya, atau daun kol mungkin dari pasar. Kalau ada limbah pasar juga bagus bos. Itu intinya seperti itu bos. Itu tujuan untuk menekan biaya pakan agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan bos. Yang memang itu membutuhkan tenaga kita juga untuk beraktivitas mencari alternatif, itu juga membutuhkan tenaga lagi bos. Tapi itu ya tergantung kitanya sendiri. Kalau nggak malas ya oke. Kalau kalian nggak mau ribet ya itu tadi menggunakan pakan beli semuanya, ya tahu sendiri, tapi pengeluarannya sangat banyak sekali bos. Apalagi dengan menggunakan campuran pur. Kalau campuran pur mungkin nggak sampai 3 bulan, hanya 2,5 bulan mungkin sudah bisa bos mencapai bobot 1,5 kilo hingga 2 kilo itu bisa bos. Kalau misalkan kalian pakai campuran pur, misal purnya 1 kilo, dedaknya 2 kilo, itu mungkin di usia 2,5 bulan sudah bisa mencapai bobot 2 kilo bos. Jadi seperti itu bos. Oke bos, sekian dulu penjelasannya hari ini bos. Semoga ini bisa dipahami ya bos. Jangan lupa jika ini bermanfaat untuk di-share. Jika ini bermanfaat jangan lupa untuk di-share bos. Bagikan ke teman-teman Anda sosial media atau apa. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga bos. Oke bos, semoga semuanya sahabat-sahabat belajar ternak selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga dilimpahkan rezekinya bos, dan semoga barokah. Oke bos, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.